Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan salah satu teori motivasi yang paling terkenal dan sering digunakan dalam dunia kerja, yaitu teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Apa sih motivasi dan teori Maslow? Motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang bertindak untuk mencapai tujuan. Sedangkan teori Maslow menjelaskan bagaimana kebutuhan manusia tersusun secara bertingkat dan bagaimana setiap kebutuhan itu bisa mempengaruhi motivasi seseorang dalam bekerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Maslow percaya bahwa setiap perilaku manusia didorong oleh usaha untuk memenuhi kebutuhan mulai dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Menurut Maslow, kebutuhan manusia tersusun seperti piramida yang terdiri dari lima tingkatan, dari bawah ke atas. Urutannya yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan rasa aman, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan harga diri, dan yang paling terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Maslow berpendapat bahwa seseorang tidak akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan di tingkat atas sebelum kebutuhan di tingkat bawahnya terpenuhi terlebih dahulu. Jadi, motivasi manusia akan bergerak naik seiring dengan terpenuhinya kebutuhan dasar. Lisan pertama yaitu kebutuhan fisiologis atau psychological needs adalah kebutuhan yang paling dasar dan yang paling penting bagi kelangsungan hidup manusia. Contohnya seperti makan, minum, tidur, udara segar, dan tempat tinggal. Dalam konteks pekerjaan, kebutuhan fisiologis ini bisa berupa gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, jam kerja yang wajar, serta lingkungan kerja yang nyaman dan tidak melelahkan secara fisik. Jika kebutuhan dasar ini belum terpenuhi, seseorang akan sulit fokus untuk bekerja atau berpikir secara kreatif, karena yang terpikir hanyalah bagaimana sih cara memenuhi kebutuhan hidupnya terlebih dahulu. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, maka manusia akan beralih ke tingkat berikutnya, yaitu kebutuhan rasa aman atau safety needs. Kebutuhan ini berkaitan dengan rasa stabil, tenang, dan bebas dari ancaman. Dalam dunia kerja, bentuk kebutuhan rasa aman bisa berupa jaminan kerja, perlindungan dari kecelakaan kerja, dan asuransi kesehatan beserta aturan yang adil di tempat kerja. Misalnya, karyawan akan merasa termotivasi jika mereka tahu pekerjaannya stabil dan tidak akan diberhentikan secara tiba-tiba. Jika rasa aman ini tidak ada, maka seseorang akan cemas dan sulit berkonsentrasi untuk berprestasi. Setelah rasa aman terpenuhi, manusia akan mulai mencari hubungan sosial, atau kita bisa disebut kebutuhan sosial atau social needs. Pada tahap ini, seseorang ingin diterima, diakui, dan menjadi bagian dari sebuah kelompok. Di tempat kerja, kebutuhan ini terlihat dari keinginan untuk memiliki hubungan baik dengan rekan kerja, bekerja sama dalam tim, dan mendapat dukungan dari atasan maupun teman kantor. Lingkungan kerja yang penuh kekompakan dan kebersamaan akan membuat karyawan merasa nyaman dan merasa lebih bahagia serta semangat dalam bekerja. Begitu juga sebaliknya, jika seseorang merasa dikucilkan atau tidak mempunyai teman, semangat bekerjanya akan menurun secara drastis. Tingkat keempat ada kebutuhan harga diri. Pada tahap ini, seseorang ingin merasa berharga, dihormati, dan diakui atas prestasinya. Dalam konteks pekerjaan, kebutuhan ini bisa dipenuhi melalui penghargaan, promosi, atau pengakuan atas hasil kerja. Misalnya, seseorang karyawan berhasil menyelesaikan proyek yang penting dan mendapat pujian dari atasan, maka rasa percaya dirinya akan meningkat. Ketika rasa percaya diri itu meningkat, maka seseorang akan makin bersemangat untuk menunjukkan kemampuan dirinya. Begitu juga sebaliknya, jika kebutuhan harga diri ini tidak terpenuhi, maka orang akan merasa rendah diri dan merasa tidak dihargai, bahkan kehilangan motivasi untuk berkembang. Tingkat tertinggi dari teori Maslow adalah aktualisasi diri. Inilah tahap di mana seseorang berusaha untuk mengembangkan potensi dirinya secara maksimal.
aktualisasi diri berarti seseorang sudah tidak bekerja untuk uang atau penghargaan, tapi ingin mencapai makna dan tujuan hidupnya sendiri. Contohnya, seorang guru yang mengajar dengan sepenuh hati bukan hanya karena gaji, tapi karena seorang guru ini ingin memberikan ilmu dan menginspirasi murid-muridnya. Dan seorang karyawan yang terus belajar hal baru bagaimana bisa berkontribusi lebih besar untuk perusahaannya. Di dalam dunia kerja, perusahaan bisa membantu karyawan mencapai tahap ini dengan cara memberikan kesempatan karyawan untuk berkembang, berinovasi, dan menunjukkan kreativitas. Karyawan yang sudah mencapai aktualisasi diri biasanya akan menjadi aset yang besar bagi perusahaan karena bekerja dengan senang hati, bukan sekedar kewajiban. Walaupun teori Maslow ini sangat terkenal, ada juga beberapa kritik terhadapnya. Tidak semua orang itu mengikuti aturan kebutuhan seperti piramida Maslow. Misalnya, Anda orang yang bisa beraktualisasi diri meskipun kebutuhan dasarnya belum terpenuhi sepenuhnya. Namun, secara umum teori ini tetap relevan, terutama untuk memahami bagaimana sih cara memotivasi karyawan di tempat kerja, dan manajer atau pimpinan bisa menggunakan teori ini untuk mengetahui kebutuhan apa yang sedang dicari oleh karyawannya, lalu menciptakan lingkungan yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa motivasi manusia berkembang secara bertahap, mulai dari kebutuhan yang paling dasar sampai kebutuhan yang paling tinggi, yaitu aktualisasi diri. Dengan memahami teori hierarki kebutuhan Maslow ini, kita lebih paham kenapa sih orang bekerja dan apa sih yang membuat mereka bersemangat, serta bagaimana organisasi ini bisa membantu mereka mencapai potensi terbaiknya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami teori hierarki kebutuhan Maslow dengan lebih mudah dan mendalam. See you!